dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Otak tidak tajam kalau belum minum kopi. Mantap. Pak Marjuki tadi belum dijelaskan kerjasama Bapak dengan ACT apa? Jangan-jangan Bapak juga ada manfaat uang? Jadi kerjasamanya dalam aktivitas sosial. Ya. Contoh misalnya ada petani ketela di Mojokerto. Ya. Pada saat panen harganya dijatuhkan. Oke. Nah, jadi kita minta bantuan ACT bagaimana hasil produk dari petani ini dibeli oleh ACT. Ya. Nah, dengan dana yang kita nggak tahu, pokoknya dibeli oleh ACT, kemudian ketelanya dibagikan kepada masyarakat dan petaninya tertolong. Ya. Itu satu sisi. Kemudian ada banjir di Jawa Timur, banyak kali banjir. Dan kita kirimkan bantuan berpuluh-puluh truk bantuan. Itu artinya apa? Mereka berada di depan sebelum pemerintah turun ke bawah. Ya. Artinya kemanfaatan ACT ini sangat luar biasa, terlepas ada persoalan tadi, pemanfaatan misalnya dana operasi yang berlebihan, ya silahkan proses. Menurut pengamatan Bapak, ada nggak indikasi penyelewengan dana tersebut sesuai bagaimana ditulis di Tempo? Kalau saya menyampaikan ada indikasi, saya harus tahu dulu. Oke. Sumbernya atau apa, kita nggak bisa hanya mengambil dari media tertentu langsung kita sampaikan, kita publikasikan. Itulah yang terjadi di negeri kita ini. Satu media yang jadi sumber berita nasional itu yang viral, akhirnya apa? Jadi heboh. Trial by the press. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini, aliran dana dari ke luar negeri ini terutama juga. Ini temuan PPATK, ya. Dana dari luar negeri hampir 64 miliar, keluar dari Indonesia hampir lebih dari 52 miliar. Pertanyaannya kepada Teuku sebagai pengacara dari mantan pengurus dari ACT, ini yang 52 miliar termasuk nggak ini yang diduga untuk teroris? Ya, tadi kan sudah saya katakan, Bang. Opini teroris itu kan opini yang dibuat melekat. Tapi ini PPATK loh, Pak. Ya, silakan aja PPATK berkata seperti itu. Itu kan hak mereka, Bang. Kan saya bilang gini, Bang. Ya. Kalau kita berbicara sebuah lembaga, Bang, ini mungkin ada dua hal kepentingan, Bang. Ya. Mungkin kalau menurut kami, walaupun ini unsur pidananya dipaksakan oleh sesuatu lembaga, dalam hal ini Polri, tapi ada kepentingan lainnya, yang dimana Pak Ahyudin dalam hal ini korban dan atau dikorbankan, Bang. Itu perlu oleh siapa? Ya, kita kan nggak bisa mengatakan oleh siapa. Tapi kan arah kemana kan kita bisa memahami. Jadi semua yang ditulis di Tempo Anda bantah? Ada saya bantah. Tapi apa soal tadi? Soal mengenai gaji dari pengurus 250 juta sebulan Anda bantah? Enggak, itu benar atau tidak? Itu saya jelaskan dulu, Bang. To the point aja langsung. Kita dulu. Gimana? Saya akan jelaskan dulu. Kalau Yayasan ACT, aksi cepat tanggap, tidak berdiri satu. Itu kan ada beberapa yayasan lainnya. Kumpulan akumulasi dari beberapa yayasan ini yang didapatkan itu menjadi bukan gaji, Bang, ya, semacam kayak operasional. Jadi masuk Bapak 250 juta itu berasal dari berbagai yayasan? Ya, bukan hanya dari ACT, Bang. Itu bukan hanya ACT? Bukan. Kalau diasumsikan bahwa ACT 250 juta, ya silahkan buktikan. Tapi yang kami ketahui dan kami jelaskan kepada penyidik kemarin bahwa 250 juta itu bukan dalam satu yayasan, tapi kumpulan beberapa yayasan. Mobil-mobil mewah, Alphard segala macam katanya dipakai untuk pengurus? Benar ada mobil itu? Oh, kalau bicara mobil mewah, bukan mewah satu, ada Alphard. Ya. Alphard satu. Alphard itu diberikan oleh ACT. Ini saya bicara khusus kepada klien kami, Bang. Ya. Sangat klien lain. Diberikan kepada Pak Ahyudin itu setelah kejadian 11 Januari 2022. Masa kudeta. Pak Ahyudin pada hari itu dengan digeruduk dengan berbagai kurang lebih hampir 40-50 orang lah. Itu oleh Pak Ibnu CS. Itu dipaksakan untuk keluar, mengundurkan diri dari yayasan dan yayasan lainnya. Itu tanpa diberi kesempatan membela diri. Apa salah saya? Kenapa dikudeta?
Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Berarti Bang, ada dugaan permainan uang atau gimana? Tidak ada, Bang. Jadi kenapa dikudeta? Tidak, itulah yang jadi pertanyaan, Bang. Enggak, menurut Bapak kan pengacaranya. Oh iya, pertama kalau menurut analisa kami, Bang, ini karena ketidaksenangan aja mungkin, karena mungkin Pak Ahyudin mengontrol, kan dia kan mentor, Bang. Dia kan mentor. Dia hanya membuat program. Ya, okay. Dia hanya membuat program. Jadi Bapak membantah hampir semua bahwa tidak ada penyalahgunaan dana talangan melebihi 10%. Sejauh ini saya mengatakan tidak. Oke, tugas pengacara memang begitu. Ibu Yenti, ini kan ACT itu adalah termasuk lembaga terbesar ya, yang selama ini sudah punya reputasi. Bagaimana Anda melihat ini untuk jangka masa depan? Bagaimana lagi orang percaya termasuk dari donatur-donatur dari luar negeri? Tanggapan Ibu gimana? Ya justru sekarang ini adalah apa yang harus dikritisi? Momentum. Ya harus dikritisi. Pertama juga saya berpikir 10% itu juga terlalu tinggi. Harusnya kan misalnya 100% oke, misalnya 100 juta ke bawah. Kalau udah triliunan ya jangan, ya kan? Karena penggajian itu juga harus ada aturannya. Dan kemudian harus ada ya pembahasannya. Apakah memang para donatur itu memang rela bahwa apa yang didonasikan itu 10% untuk operasional, termasuk untuk gaji, kan gitu ya. Ini kita mengundang Kemensos sama dari kepolisian juga, tapi berhalangan datang. Menurut Ibu, sebaiknya bagaimana peranan dari Kemensos untuk mengawasi? Ya harus ada pengawasan dari Kemensos, juga harus pengawasan. Terus kemudian harus ada bagaimana ya dari para donatur itu, tadi saya disebutkan harusnya mereka mendapatkan juga laporannya untuk kepada siapa-siapa saja. Kalau tadi kan misalnya dapat dari luar negeri ya, dapat dari luar negeri tadi 64 miliar, yang keluar 52 miliar. Ya kan ada selisih 12 miliar misalnya, itu selisihnya kemana? Jadi audit tetap harus dimana bisa diakses oleh publik. Nah itu. Termasuk kemudian, ada dana dari korban Boeing, kecelakaan Lion. Ya, kalau saya melihat yang belakangan ada Lion itu ya dari Boeing itu nampaknya sementara ini adalah kejahatan asalnya penipuan menurut saya sih ya. Karena kan memang itu CSR kan harusnya ya. Sepertinya kan kayak ACT jangan dong pegang juga CSR. Serahkan aja perusahaan yang CSR itu juga harus diatur gitu. Kan artinya bukan tugas dia begitu? Bukan tugas dia. Kenapa sampai kepada dia? Kan pasti ada iming-iming, ada janji-janji, kemungkinan kan seperti itu. Kemudian uangnya masuk ternyata tidak untuk semenuhnya untuk itu. Itu kan penipuan. Pak Sudaryatmo, Bapak kan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ini kan sebenarnya tugas kalian. Kok tadi Bapak kayaknya nggak punya data apa-apa tentang kejadian ACT? Kenapa kok bisa yayasan yang Bapak pimpin dari tadi kok jawabannya terlalu umum? Ya, jadi waktu itu sebenarnya kenapa kita melakukan riset itu dalam konteks bagian untuk mengedukasi donatur sebenarnya. Bagaimana? Riset tahun berapa? Ya, tadi 2013 itu. Ya ini kan sudah 10 tahun Pak berlalu. Yang terakhir ini Bapak nggak awasi sama sekali? Kita sejak 2016 itu fokus ke bagaimana kerangka regulasi itu yang diperbarui dengan membentuk koalisi untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61. Jadi Yayasan JLKI sama sekali tidak pernah memantau apakah para konsumen ini menerima bantuan itu sesuai dengan apa yang diterima oleh ACT? Yang kita lakukan adalah melakukan donor education, donor edukasi. Jadi bagaimana penyumbang itu punya hak. Jadi ini yang tadi yang Pak Duma katakan bahwa kalau kita bicara pengawasan lembaga filantropi itu kan berlapis. Dari Kemensos, kemudian dari internal lembaganya sendiri, dari publik, dari donor, dari donatur tadi. Bagaimana donor itu mengetahui hak-hak sebagai pendonor, sebagai penyumbang, sehingga tadi dari hak memperoleh informasi tentang visi misi lembaga, hak mengetahui pengurusnya, hak untuk menerima mendapat laporan, hak untuk mengetahui petugas yang dikerahkan untuk pengumpulan dana itu volunteer atau karyawan, sampai hak untuk mendapat Enggak, temuan Bapak bagaimana? Itu kan bagaimana? To be, what to be. Yang saya tanya, fakta kejadiannya bagaimana? Apakah yayasan ini, YLKI menemukan ada pelanggaran, terutama penyalahgunaan uang ini? Itulah yang mau ditanya sama Bapak. Ya, secara khusus memang kita tidak fokus ke satu ini lembaga. Tidak ada data tentang itu? Tidak fokus ke satu lembaga, tapi umum bagaimana YLKI punya harapan membangun ekosistem praktek filantropi yang kondusif gitu.
Oke, kita istirahat lagi. Kembali setelah yang berikut ini.